Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, berikut adalah panduan penggunaan aplikasi CPB dari A sampai Z, dari login hingga pengajuan yudisium. Di sini ada beberapa tahapan untuk menggunakan aplikasi CPB. Pertama harus login, terutama untuk penyelesaian tugas akhir. Di sini pertama kita login terlebih dahulu. Username menggunakan name, kemudian password yang custom di CPB adalah PASSWORD atau password huruf kecil semua. Jadi username adalah NIM kalian masing-masing. Password adalah PASSWORD huruf kecil semua. Nanti setelah masuk ke akun kalian masing-masing, password bisa diganti tergantung kebutuhan kalian. Kemudian klik masuk atau login. Di sini kalian bisa melihat tampilan awal dari aplikasi CPB. Di bagian menu sebelah kiri ada menu lengkap. Nama, ada dashboard, ada pembimbing akademik, ada tombol pengajuan judul, terus ada nama pembimbing, terus ada pengajuan Turnitin, kemudian pengajuan seminar proposal, ada ujian komprehensif, ujian skripsi, bebas pustaka, yudisium, ada surat menyurat, ada prestasi, ada profil. Untuk menggunakan aplikasi CPB, kawan-kawan semua diharapkan untuk mengupdate profil kalian di menu sebelah kiri. Di menu sebelah kiri ada tombol profil. Di menu bawah sebelum logout ada profile, menu profile. Kemudian di sini kalian bisa mengubah foto. Foto kalian bisa diubah dan harus diubah atau diganti. Ada pilih file di sini sebelah kiri. Pilih file, kemudian klik media. Usahakan file foto yang kurang dari 1 MB. Kita lihat gambar kurang 1 MB mana ya? Di sini ada foto kamera. Kamera nampaknya terlalu besar. Kita lihat bentar ya. Ada gambar, ada download. Di sini ada ini misalkan. Ini foto saya unggah, kemudian ubah. Cara per error artinya file yang digunakan terlalu besar. Oke, kita cari file lain. Oke, di sini ada foto ini, misalkan KTP. Oke, ubah. Cara per error masih error. Kemudian bisa dilewati terlebih dahulu. Untuk foto bisa dilewati terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke profil lain. Misalkan di sini email, masukkan email kalian. Masukkan email kalian. Email kalian misalkan ini email kalian irfan.kaheder@gmail.com, mail.com. Kemudian nomor HP, masukkan nomor HP 085379677646. Ini gunakan nomor HP yang aktif, nomor WA ya. Kemudian di sini masukkan alamat asal lengkap, tulis lengkap di sini ya. Kemudian alamat sekolah asal, tulis lengkap juga, provinsi,
Provinsi Jambi atau Riau, Pekanbaru atau Medan segala macam sebagainya. Kemudian klik ubah profil, jangan lupa. Oke, di sini sudah ya. Profil di sini juga kalian bisa mengubah password. Klik menu ubah password di sini, kalian bisa mengubah password. Oke, tapi kalaupun kalian sudah mengubah profil tadi, kalian bisa menggunakan aplikasi. Artinya kalian sudah aktif, akun kalian telah aktif, sudah bisa digunakan untuk proses penyelesaian tugas akhir. Oke, tahapan pertama adalah login, kedua update profil kalian, ketiga untuk menyelesaikan tugas akhir ada tahapan-tahapannya. Pertama ada di sini bisa dilihat ada pengajuan judul. Pengajuan judul ini sekaligus dengan pengajuan pembimbing. Setelah pengajuan judul, kalian akan divalidasi judul kalian. Sebelum memasukkan judul di sini, kalian harus mendapatkan ACC judul pada proposal dari prodi masing-masing, dari ketua atau sekretaris prodi. Baru ajukan di sini. Sudah diajukan judul, nanti wakil dekan akan memberikan pembimbing untuk kalian. Setelah mendapatkan pembimbing, disetujui judul dan mendapatkan pembimbing, maka kalian sudah bisa mengajukan bimbingan kepada dosen pembimbing kalian di menu pembimbing ini. Setelah melalui proses bimbingan, kalian harus mengupdate, harus mengisi jurnal bimbingan sesuai dengan revisi proposal. Misalkan tanggal hari ini kalian ada bimbingan, maka masukkan langsung di situ. Seterusnya sampai berapa kali bimbingan. Oke, setelah di situ baru bisa di ACC oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Setelah di ACC maka kalian harus mengajukan Turnitin, pengecekan Turnitin. Setelah pengecekan Turnitin lolos atau tidak dari prodi, maka kalian bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu seminar proposal. Setelah seminar proposal diajukan dan telah berlangsung, maka kalian sudah bisa mengajukan ujian komprehensif. Setelah ujian komprehensif, seminar selesai, terus melakukan bimbingan lagi, di ACC lagi sama pembimbing, maka selanjutnya kalian harus menguji Turnitin dari skripsi yang telah di ACC. Kemudian setelah lolos Turnitin, sudah di ACC, sudah ujian komprehensif, maka kalian baru bisa mengajukan ujian skripsi di menu ini. Setelah itu, di ACC skripsi dilakukan pengesahan, maka kalian bisa melakukan pengesahan kepada dekan. Ketika pengesahan telah selesai di dekan, maka selanjutnya adalah pengajuan SKL. Sudah bisa mengajukan surat keterangan lulus dari fakultas. Oke, kita mulai di menu pertama, pengajuan judul. Tahap pertama dalam penyelesaian tugas akhir adalah pengajuan judul. Pada aplikasi CPB, klik menu sebelah kiri. Klik menu sebelah kiri, lalu scroll ke bawah. Ada menu pengajuan judul, kemudian klik. Lalu klik di menu sebelah kanan ada ajukan pengajuan judul, diklik. Lalu masukkan judul kalian. Tulis yang rapi, huruf besar kecil, huruf kapital, huruf sebagai awal kata. Kemudian pilih topik. Di sini ekonomi regional. Tergantung pilihan masing-masing. Ajukan siapa yang akan menjadi dospem kalian. Diklik. Kemudian dosen kedua, wajib diisi semua. Kemudian dospem ketiga harus diisi juga.
Kemudian upload file mini proposal, transkrip nilai, dan file mata kuliah Metopen, KHS Metopen. Semua filenya berbentuk PDF. Kemudian klik mini proposal, pilih file mini proposal kalian pilih yang akan kalian ajukan. Oke, harus PDF. Oke. Masukkan ulang transkrip PDF dan Metopen KHS semester 5 harus PDF juga. Klik lalu klik simpan. Di sini kalian bisa melihat ada notifikasi pengajuan judul berhasil diajukan. Artinya kalian telah mengajukan judul, telah mengajukan pembimbing. Tinggal pada menu sebelah kiri kalian bisa melihat ada verifikasi dari Kaprodi. Artinya di verifikasi sama Prodi belum dicek, nanti ada keterangan lulus apa tidak. Kalau misalkan telah dicek ke Prodi, kemudian di verifikasi Prodi, nanti di sini kalian akan melihat lulus apa tidak. Kalau ditolak, kalian harus mengajukan judul ulang sesuai dengan catatan dari validator. Misalkan kurang dalam pengajuan dalam file transkrip belum tanda tangan, itu bisa jadi harus diajukan ulang transkrip yang sudah ditanda tangan, atau mini proposal kalian belum di ACC oleh Kaprodi, belum ditanda tangan oleh Kaprodi, maka harus dilampirkan mini proposal yang ada ACC dari Kaprodi. Oke. Lalu ajukan judul ulang. Oke. Tahap selanjutnya kalian harus menunggu. Pada masa ini kalian harus menunggu proposal kalian diterima. Pertama, yang kedua, kalian diterima lalu mendapat pembimbing yang diberikan oleh wakil dekan. Nanti akan muncul di menu pembimbing jika kalian sudah mendapat pembimbing. Oke. Lalu kalian harus menunggu sampai kalian mendapat pembimbing. Di menu pembimbing di sini, di menu sebelah kiri pembimbing, di sini akan muncul pembimbing kalian. Jika keterangan seperti ini berarti kalian belum mendapat pembimbing dari WD1. Kurang lebih 1 minggu untuk masa tunggu untuk mendapatkan pembimbing. Oke. Anggap kalian sedang menunggu pembimbing. Selanjutnya kalian bisa melihat kembali, dicek setiap hari apakah sudah dapat pembimbing apa belum. Di sini di pengajuan judul dilihat di statusnya apakah sudah diterima. Di sini kalau jika pada menu kolom verifikasi Kaprodi sudah diterima, verifikasi Prodi sudah diterima, artinya sudah diterima ACC kalian, proposal kalian. Apakah sudah dapat pembimbing? Belum tentu. Kita tengok lagi di menu pembimbing. Menu pembimbing sebelah kiri. Di sini akan muncul siapa pembimbing yang ditetapkan untuk kalian. Oke, di sini sudah ditetapkan pembimbing. Pembimbing 1 adalah Dr. Usgaldi, yang kedua adalah Muhammad Subhan. Di sini pembimbing 2. Di menu sebelah kanan ada kolom surat. Di situ kalian bisa download SK pembimbing, penetapan pembimbing yang bisa kalian gunakan untuk proses bimbingan. Di print kemudian diberikan kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk melakukan bimbingan. Oke. Perhatikan di kolom ketiga. Di kolom ketiga ada menu jurnal bimbingan. Jadi setelah kalian menyerahkan
SK pembimbing yang di-download tadi di sini, kalian ini bentuknya, bentuk suratnya. Ini bentuk suratnya. Oke. Kalian bisa langsung menyerahkan surat tersebut ke pembimbing 1 dan 2, dospem 1 dan 2. Setelah itu, kalian melakukan proses bimbingan dengan pembimbing 2 biasanya, tergantung dari persetujuan. Misalkan pembimbing 1 dulu atau pembimbing 2 dulu. Terserah. Kemudian jika selesai bimbingan, sekali bimbingan, maka kalian harus mengisi jurnal bimbingan di kolom ketiga ini. Di kolom ketiga ada jurnal bimbingan. Kalian boleh klik. Kalian misalkan klik tambah jurnal. Tambah jurnal, kalian misalkan bimbingan sekarang tanggal 30 Desember. 30 Desember dengan dospem 2. Oke, klik di sini 30 Desember bimbingannya. Kemudian apa yang direvisi, misalkan perbaikan perbaikan data latar belakang. Kemudian masukkan link Google Drive. Bentar. Kemudian pilih file yang akan dokumen proposal yang proposal kalian yang direvisi atau file skripsi, biasanya proposal ya. Masukkan file proposal yang kalian revisi. Link Google Drive isi dengan Google Drive masing-masing. Kalian masukkan link Google Drive pada link Google Drive. Kemudian isi file dengan file proposal yang kalian revisi. Kemudian klik simpan. Oke, tunggu beberapa saat. Di sini bimbingan berhasil disimpan. Artinya kalian melakukan 1 kali bimbingan. Isi sebanyak jumlah bimbingan yang kalian lakukan dengan pembimbing 1, pembimbing 2. Tulis ada 3 kali bimbingan, tulis 3 kali, tulis tanggalnya, lampirkan filenya. Kemudian sampai di ACC. Jika kalian telah di ACC, maka mintalah kepada dospem 1 dan dospem 2 untuk meng-ACC proposal kalian di akun CPB masing-masing, akun CPB dari dospem tersebut. Minta ACC-kan, dan itulah sebagai syarat untuk salah satu syarat untuk mendaftarkan seminar. Oke, setelah proposal kalian di ACC di CPB oleh kedua dospem kalian, maka tahap selanjutnya kalian harus mengajukan Turnitin. Oke, mengajukan Turnitin. Di menu kelima di sini ada menu Turnitin. Oke, maka ajukan Turnitin sebelah kanan. Harap diperhatikan jenis dokumen yang bisa diunggah adalah file Word. Oke, masukkan judul terlebih dahulu. Kemudian pilih konsentrasinya di sini ekonomi regional. Kemudian pilih jenis dokumen. Jenis dokumen yang kalian unggah maksudnya adalah proposal, skripsi atau artikel. Ini proposal, klik proposal. Kemudian pilih file yang akan kalian unggah, yang akan kalian cek plagiasinya. Maka lalu kalian upload file proposal yang akan kalian cek. Kemudian simpan.
Setelah itu di sini ada keterangan Turnitin berhasil diajukan. Perhatikan di sini ada beberapa menu. Menu judul, topik, jenis dokumen, proposal. Di sini bukan skripsi, tapi proposal. Kemudian file cek, ini file kalian. Tanggal pengajuan, di sini ada status. Kalau belum dinilai, artinya file kalian belum dicek. Selain belum dinilai, di sini ada keterangannya lolos. Lolos artinya file kalian sudah cek dan nilainya plagiasinya di bawah 25%. Jika belum lolos, berarti file kalian belum lolos Turnitin atau di atas 25%. Jika belum, maka kalian harus cek, harus melihat file hasil cek Turnitin kalian di akun Instagram kalau ekonomi syariah, di akun ekonomi syariah @winjambi Instagram. Di situ ada menu sorotan, di situ ada hasil Turnitin terbaru. Kalian bisa melihat yang lolos, yang belum lolos. Oke. Di sini kalian harus menunggu pengecekan Turnitin kurang lebih paling lama sekitar 1 minggu, paling cepat 2-3 hari. Itulah masa tunggunya sampai di sini. Kalau misalkan sudah lolos, di sini ada keterangan lolos dan di bawahnya ada menu surat tanda kelulusan Turnitin yang ditanda tangan oleh prodi masing-masing. Jika file Turnitin kalian, file proposal kalian sudah dicek oleh prodi dalam waktu 3-7 hari. Di sini ada keterangan statusnya lolos dan di bawahnya ada surat pernyataan kelulusan Turnitin, bisa di-download sesuai kebutuhan kalian. Oke, selanjutnya kalian bisa mengajukan seminar proposal. Oke, di sini klik menu seminar proposal. Tunggu beberapa saat. Lalu ajukan seminar proposal. Jika keterangan seperti ini, Anda belum dapat mengajukan proposal dikarenakan salah satu alasan. Ada salah satu alasan yang belum terpenuhi atau syarat yang belum terpenuhi. Belum mengajukan judul sudah, belum punya pembimbing sudah, Turnitin belum diajukan sudah lolos, dan ada nomor 3, belum mendapatkan persetujuan pembimbing atau belum di ACC. Artinya kalian belum di ACC, maka mintalah kepada dosen kalian masing-masing untuk meng-ACC Dospem 1 dan Dospem 2. Jika belum Turnitin, maka ajukan Turnitin sampai lolos. Oke, tunggu sebentar untuk minta ACC dari Dospem kalian masing-masing. Untuk melihat apakah proposal kalian sudah di ACC atau skripsi kalian sudah ACC oleh pembimbing apa belum, kalian bisa lihat pada menu pembimbing. Di sini ada status dari proposal atau skripsi kalian. Klik menu pembimbing. Tunggu beberapa saat. Sinyal sedang error. Oke, di sini ada nama pembimbing 1 dan 2, ada jurnal bimbingan, kalian baru sekali mengisikan. Ini diusahakan setiap bimbingan isikan jurnal, setiap bimbingan isikan jurnal bimbingan. Sampai berapa kali ya kalian bimbingan. Nah, di sini ada status dari proposal kalian dan skripsi kalian. Di sini proposal jika sudah di ACC, ada tulisan disetujui di kotak warna biru dengan tulisan berwarna biru di bimbing 1 dan di bimbing 2. Bisa dilihat di sini. Di sini bisa juga dilihat di download surat persetujuan proposal dari bimbing 1 dan bimbing 2. Di sini juga di skripsi, lantaran belum disetujui, belum di ACC, kalian masih hanya melihat tulisan belum disetujui berwarna hitam. Bimbing 2 belum disetujui juga. Artinya tadi
proposal kalian sudah di ACC, sudah dicek Turnitin. Dengan demikian kalian sudah bisa mengajukan seminar. Masuk lagi ke menu seminar proposal sebelah kiri. Kemudian tunggu beberapa saat untuk mengajukan seminar proposal. Ajukan seminar proposal. Di sini isi setiap kolomnya, judul apa judul kalian, judul skripsi kalian, judul proposal kalian, kemudian pilih konsentrasinya tadi ekonomi regional. Oke. Kemudian pilih file seminar berformat Word, ekstensi Word maksimal 10 MB. Jika lebih dari 10 MB maka sistem akan error. Format harus Word. Oke, kemudian pilih file PPT. File PowerPoint yang harus kalian upload. Kemudian jika sudah, maka simpan. Klik simpan. Di sini ada keterangan PPT gagal diunggah. Artinya file PPT Anda kurang sesuai. Oke, ajukan ulang. Ada beberapa permasalahan yang kalian mesti tahu dan harus kalian ajukan ulang sesuai dengan permintaan. Oke, file PPT. Pilih langsung, lalu klik simpan. Seminar proposal berhasil diajukan. Artinya kalian sudah berhasil mengajukan seminar, tinggal menunggu validasi dari prodi dan menunggu penjadwalan dari pihak fakultas. Pertama harus ada statusnya dicek apa belum. Setelah dicek, setelah divalidasi sudah diterima, maka kalian harus menunggu jadwal seminar untuk kalian. Biasanya 1 minggu atau 2 minggu tergantung jadwal yang dibuka oleh fakultas. Di sini ada tombol aksi. Tombol aksi ini kalian bisa melihat jadwal kalian. Jadi, setelah mengajukan seminar, kalian diwajibkan untuk mengupdate terus akun kalian untuk melihat jadwal kalian sudah keluar apa belum. Di sini nanti ada surat kalau sudah terjadwal. Di surat tersebut, surat undangan, ada tim penguji, kapan ujiannya, siapa pelaksananya. Kalian bisa melihat di situ. Kalian bisa mendownload, bisa langsung di print, kemudian hubungi pelaksana kalian masing-masing untuk proses pelaksanaan seminar. Nanti pelaksana akan mengarahkan apa saja yang kalian persiapkan untuk seminar tersebut. Selanjutnya kalian harus menunggu sampai seminar dijadwalkan. Kalian usahakan untuk mengecek tiap hari update jadwal kalian di menu di akun kalian. Di sini bisa dibuka di menu seminar proposal. Oke. Lihat progresnya. Lihat jadwal kalian. Jika sudah terjadwal, di sini ada surat. Sini klik jadwal nih. Klik jadwal. Di sini bisa kalian lihat
kapan jadwalnya? 27 Desember 2023 jam 14.26. Dicatat ruangnya ruang 1, timnya siapa saja? Ada Pak Haji Sisa, Pak Fauzan sebagai penguji 1, kemudian ada sekretaris Bu Rohana, pelaksana Pak Ervan Haidir, kemudian pembimbing 1 dan 2 bisa kalian download surat-surat undangan seminar kalian, kemudian download, print, serahkan kepada tim penguji kalian. Sebelum itu hubungi pelaksana kalian masing-masing untuk mempersiapkan pelaksanaan seminar. Bagaimana arahan dari pelaksana, itulah yang kalian laksanakan. Tunggu sampai hari H pelaksanaan seminar proposal kalian. Oke, pada tahap ini kalian menunggu sampai seminar dilaksanakan. Oke. Apa tahapan selanjutnya yang harus kalian lakukan ketika telah mendaftar seminar proposal? Pertama, kalian harus pada saat seminar proposal kalian akan mendapat nilai dari tim penguji. Bisa dilihat di menu seminar proposal. Di sebelah kanan di kolom aksi ada nilai, ada notulen, ada pengesahan, ada edit judul, ada tombol file akhir. Di sini kalian bisa melihat notulen, nilai dari tim penguji. Di sini ada nilai dari ketua, penguji, pembimbing 1, pembimbing 2. Artinya di sini kalian telah dinilai, kalian telah seminar dan dinyatakan layak namun belum direvisi. Tetap ada catatan perbaikan yang bisa kalian download di menu notulen nantinya. Nah, di sini tahap kalian sesudah seminar adalah melakukan revisi sesuai catatan perbaikan yang ditulis oleh sekretaris pada tombol notulen. Kalian bisa mendownload itu. Lakukan revisi sesuai perbaikan, catatan perbaikan. Jika telah direvisi, maka mintalah pada ketua, kepada penguji seminar, kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk menyetujui atau meng-ACC proposal yang telah kalian revisi. Mintakan ACC di aplikasi CPB oleh tim penguji kalian masing-masing di akun dosen masing-masing. Ini bisa dilihat di tombol nilai. Di sini tombol notulen. Tombol notulen ini bisa kalian download untuk catatan perbaikan. Oke, di sini bisa dilihat persetujuan kelayakan seminar proposal, dan di sini ada catatan perbaikan. Ini harus diperbaiki sesuai dengan arahan tim penguji. Kemudian di sini kalian mintalah pengesahan ACC dari revisi kalian, revisi proposal kalian. Tunggu beberapa saat hingga proposal kalian yang telah direvisi di-ACC oleh tim penguji. Jika proposal kalian telah disetujui, revisi proposal kalian telah disetujui atau telah di-ACC oleh tim penguji, maka tahap selanjutnya kalian harus mengupload file akhir di tombol aksi, di kolom aksi di bawah ada menu edit judul. Kalian bisa mengedit judul kalian. Jika ada perubahan judul bisa dirubah di sini. Klik edit judul. Jika tidak, maka langsung upload file akhir. Oke.
klik menu seminar proposal, kemudian klik file akhir. Oh belum, bentar, sebelum kalau ada tanda seperti ini berarti proposal kalian belum disetujui. Bisa dilihat di sini, bisa dilihat di tombol nilai. Di sini siapa yang belum menyetujui. Di sini ada ketua sudah, penguji sudah, pembimbing 1 sudah, pembimbing 2 belum. Rupanya pembimbing 2 belum menyetujui. Oke, mintalah pembimbing 2 untuk menyetujui meng-ACC revisi proposal kalian. Oke, sambil menunggu kalian bisa menghubungi dospem kalian. Oke, lalu klik ulang di menu seminar proposal. Oke, lihat pada nilai, apakah sudah disetujui? Rupanya sudah disetujui oleh pembimbing 2. Pembimbing 2 sebelum WD mengeluarkan surat keterangan lulus seminar proposal persetujuan judul, maka kalian harus mengupload file akhir. File akhir terlebih dahulu, kemudian pilih file yang telah kalian revisi dalam format PDF. Pilih file, lalu pilih format PDF proposal yang telah kalian revisi, lalu upload. Oke, file final proposal telah berhasil diupload. Setelah ini kalian harus menunggu WD Wakil Dekan 1 untuk meng-ACC hasil akhir dari seminar kalian. Persetujuan WD berarti WD akan mengeluarkan surat keterangan lulus seminar proposal. Surat keterangan lulus ini nantinya digunakan untuk persyaratan uji munakasah. Ujian munakasah. Oke, kalian harus menunggu paling tidak sekitar 1 atau 2 minggu untuk menunggu surat tersebut keluar setelah disetujui oleh wakil dekan. Jika sudah disetujui, maka kalian bisa melihat di menu seminar proposal. Menu seminar proposal ini akan ada tombol SKL seminar proposal. Di sini di menu seminar proposal, klik seminar proposal. Kemudian di sini ada surat keterangan lulus proposal dan pengesahan judul, SKL proposal dan pengesahan judul. Ini bentuk filenya. Kalian bisa download file tersebut. Setelah download kalian bisa print. Setelah di print maka disimpan sebagai salah satu syarat ujian munakasah. Oke. Selanjutnya setelah proses seminar proposal selesai dilakukan, sudah mendapatkan SKL, sudah mendapatkan pengesahan judul, maka kalian harus mengajukan ujian komprehensif. Ajukan di sini. Ajukan di menu komprehensif sebelah kiri, ajukan komprehensif. Secara teknis itu harus diajukan lewat CPB, tapi secara prakteknya kalian harus mengajukan ujian komprehensif ke prodi lantai 3. Ke prodi masing-masing, ajukan syarat-syarat ditentukan, kemudian masukkan berkas tersebut ke prodi, lalu prodi akan menjadwalkan jadwal ujian komprehensif kalian. Siapa dosen pengujinya, kalian akan dikirimkan berkas, siapa pengujinya, kapan ujiannya berlangsung, dan ada format nilai yang harus diisi. Jika sudah mendapatkan nilai total yang telah ditandatangani oleh prodi, telah ditandatangani oleh WD, maka bawa hasil ujian kalian ke akademik untuk diinputkan.
Oke, untuk diinputkan di akademik. Oke, setelah itu maka kalian bisa melakukan berbarengan dengan itu, bisa kalian mengajukan membuat skripsi, kemudian melakukan bimbingan dengan Dospem 1, Dospem 2 untuk proses bimbingan skripsi sampai ACC. Setiap kali bimbingan jangan lupa untuk mengisi jurnal bimbingan di menu sebelah kiri, kemudian klik menu bimbing. Lalu di sini jurnal bimbingan, klik tambah jurnal. Syarat untuk bisa ujian munakasah adalah minimal 8 kali bimbingan yang diinputkan ke aplikasi CPB. Dospem 1, Dospem 2 gabungannya minimal 8 kali bimbingan dan harus diinputkan. Harus ditambahkan jurnal di sini, jurnal bimbingan revisinya. Minimal 8 kali baru bisa mengajukan ujian munakasah. Jika belum, maka kalian tidak bisa mengajukan ujian munakasah. Atau jika kalian sudah tapi lupa untuk menginputkan jurnal, inputkanlah segera sesuai dengan tanggalnya, sesuai dengan apa yang direvisinya. Di sini klik menu bimbing tadi sudah, kemudian klik jurnal bimbingan, bisa diulang. Di sini klik bimbing, kemudian di kolom tunggu sebentar, pembimbing, bentar. Langsung saja. Membimbing di sini. Pada kolom jurnal bimbingan, klik jurnal. Lalu tambahkan jurnal bimbingan sebanyak minimal 8 kali. Jika lebih 8 kali, maka inputkan lebih dari 8 kali. Jika kurang, maka tambahkan sampai 8 kali. Oke, tambah jurnal. Lalu klik tanggal. Anggap tanggal 30. Isikan apa yang direvisinya. Revisi. Di sini revisi, misalkan revisi bab 3. Dah. Kemudian masukkan link Google Drive. Link Google Drive. Masukkan link Google Drive. Ini revisi bab 4 misalkan. Bab 4. Oke, pilih file berbentuk Word dari skripsi kalian. Oke. Kemudian simpan. Lakukan sampai minimal 8 kali. Tambah lagi jurnal tanggal 30 misalkan. Jika kalian tanggal 31 revisi. Link Google Drive, masukkan, pilih file berbentuk Word. Simpan lagi. Selanjutnya tambah jurnal sampai 8 kali. Jangan lupa tanggalnya kapan. Tanggal 27 misalkan, setel. Kemudian apa yang direvisinya? Revisi bab 5 misalkan. Bab 5, lalu masukkan link Google Drive.
kemudian pilih filenya, berformat Word, kemudian klik file, pilih file, lalu simpan. Oke. Syarat 8 kali kalian telah penuhi sesuai dengan jumlah bimbingan. Selanjutnya kalian jika DOSPEM 1 dan DOSPEM 2 telah menyetujui untuk meng-ACC skripsi kalian, maka mintalah pada DOSPEM masing-masing untuk meng-ACC skripsi kalian di akun CPB masing-masing DOSPEM kalian. Oke. Sebagai syarat, salah satu syarat untuk seminar proposal, untuk ujian skripsi. Oke, di sini bisa dilihat untuk statusnya. Di sini di menu pembimbing, kalian bisa melihat status skripsi kalian sudah disetujui apa belum. Di sini ada skripsi. Skripsi kalian belum disetujui. Ada tulisan belum disetujui, artinya skripsi kalian belum di ACC, maka minta pada dosen DOSPEM bersangkutan untuk menyetujui. Jika setelah disetujui, maka nanti akan muncul tombol warna biru yang artinya skripsi kalian telah disetujui di ACC oleh pembimbing untuk diujiankan. Namun sebelum menunggu ACC jika telah di ACC secara manual, anggaplah di cover telah di ACC, dan kalian menunggu untuk di ACC di CPB, maka kalian bisa mengajukan Turnitin, pengecekan Turnitin untuk skripsi kalian, karena Turnitin dan ACC skripsi kemudian komprehensif itu adalah salah satu syarat untuk ujian munakasah di sistem. Oke, di sini ajukanlah Turnitin, klik menu sebelah kiri yang garis 3, kemudian klik Turnitin, lalu ajukan Turnitin sebagai skripsi, masukkan judulnya. Apa judulnya? Terus pilih konsentrasinya. Di sini ekonomi regional. Lalu pilih dokumennya sebagai skripsi. Jangan salah. Kadang permasalahan yang muncul, kalian mengajukan untuk proposal, tapi kalian klik sebagai skripsi. Ujungnya apa? Akhirnya ketika kalian mengajukan seminar, tidak bisa divalidasi, tidak bisa mengajukan seminar, karena salah satu syarat belum terpenuhinya tersebut, karena proposal dianggap belum diuji Turnitin. Padahal kalian mengajukan lantaran kalian mengajukan untuk skripsi. Maka di sini tulis skripsi sebagai skripsi yang terbalik. Kemudian filenya, file berbentuk Word maksimal 10 MB. Di sini masukkanlah file Word, kemudian simpan. Di sini kalian harus menunggu. Pertama, menginput nilai komprehensif tadi yang harus ditunggu, kemudian cek Turnitin skripsi yang berlangsung sekitar 3 sampai seminggu yang kalian harus tunggu. Nanti di akun kalian ada keterangan lolos seperti proposal tadi, ada keterangan lolos, ada suratnya. Surat ini bisa di-download, nantinya bisa di-download, di-print dan dibawa sebagai salah satu syarat untuk ujian munakasah. Oke, selanjutnya kalian harus menunggu validasi dari prodi untuk
menginputkan data komprehensif kalian dan menguji seminar proposal kalian. Selanjutnya kalian bisa melihat di sini status dari Turnitin kalian. Turnitin, klik Turnitin, menu Turnitin. Di sini sudah lolos. Kemudian nilai komprehensif kalian kita bisa melihat di sini. Sudah dinilai juga, lolos 85 nilainya. Setelah komprehensif kalian dinilai, sudah mendapat SKL, terus sudah lulus Turnitin, sudah ACC dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, maka tahap selanjutnya kalian sudah bisa mengajukan ujian skripsi. Di sini klik menu ujian skripsi setelah komprehensif dan di atas perpustakaan klik menu ujian skripsi. Tunggu sebentar, tunggu sejenak karena jaringan lagi error. Ajuan skripsi, kemudian ajukan skripsi, lalu masukkan judul kalian. Harap diperhatikan, judul harus sesuai dengan IED, ejaan yang disempurnakan, huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Setiap huruf kata pertama harus diawali huruf besar, kemudian masukkan konsentrasinya, topiknya apa, ekonomi regional misalkan di sini. Kemudian pilih file bentuk Word, masukkan skripsi kalian dalam bentuk file Word. Kemudian pilih file PowerPoint kalian, PPT yang kalian telah persiapkan sebagai bahan untuk ujian skripsi. Pilih menu filenya, kemudian masukkan link Google Drive. Link Google Drive yang di dalamnya berisi skripsi, presentasi, PPT, LOA dan artikel. Jadi kalian bikin satu folder di file Google Drive kalian, isi folder tersebut dengan skripsi, PPT, LOA dan artikel. Kemudian bagikan link dari folder tersebut, buka link tersebut, lalu kopikan linknya, masukkan ke kolom berikut. Sudah itu maka simpan. Jika telah disimpan, jika berhasil, artinya kalian berhasil mengajukan ujian skripsi. Oke, di sini bisa dilihat ada kolom judul, kolom topik, kolom file, link Google Drive kalian. Di sini ada status pendaftaran. Status pendaftaran masih harus dicek oleh pihak admin prodi. Ini belum dicek. Terus di kolom aksi ada checklist yang bisa kalian download. Di sini ada checklist, misalkan nih, checklist yang berisi persyaratan-persyaratan yang harus kalian penuhi, yang harus kalian checklist dan harus kalian siapkan untuk ujian munakasah. Atau checklist ini kalian bisa dapatkan di akademik, di Bu Dina. Biasanya di Bu Dina menyediakan checklist itu. Pertama harus checklist dari prodi lantai 4 untuk checklist transkrip. Sudah itu ada checklist dari Bukabak. Kemudian setelah itu ada checklist dari Bu Dina. Setelah checklist dari Bu Dina selesai, baru kalian bisa
divalidasi status pendaftaran kalian oleh pihak admin prodi. Nah, anggap ini kalian telah mengajukan judul, menunggu admin prodi memvalidasi kalian. Dan setelah jika pengajuan kalian telah divalidasi oleh admin prodi, maka kalian tinggal menunggu jadwal. Jadwal biasanya seminggu atau 2 minggu, kadang lebih. Kadang mendaftar hari ini, 3 hari kemudian sudah dijadwalkan. Itu tergantung dari kuota masing-masing. Biasanya 20 mahasiswa baru dijadwalkan. Jadi kalian harus menunggu dengan sabar dijadwalkan mendapat surat undangan. Sama seperti seminar proposal tadi. Jika penjadwalan telah keluar, maka di sini akan muncul tombol surat. Jika kalian telah melangsungkan sidang, maka di sini akan muncul tombol notulen. Notulen artinya kalian telah mendapatkan nilai atau kalian telah mendapatkan catatan revisi untuk memperbaiki skripsi kalian. Oke, sebagai bahan untuk pengesahan nantinya. Oke, sekarang tinggal tunggu penjadwalan dilakukan sekitar 1 atau 2 minggu. Apa yang kalian harus lakukan ketika kalian telah mengajukan pengajuan skripsi, ujian skripsi? Yang kalian harus lakukan adalah pertama harus mengupdate akun kalian. Apakah sudah terjadwal apa belum? Kalian bisa klik di ujian skripsi, lalu di ujian skripsi tersebut di kolom, kita tunggu sejenak sambil menunggu jadwal, kalian bisa update. Biasanya seminggu atau 2 minggu jadwal kalian akan keluar. Nantinya pada menu ujian skripsi ini akan muncul kolom status pendaftaran diterima atau tidak. Terus ada grup WhatsApp. Kalian bisa gabung grup WhatsApp tersebut. Terus di tombol aksi kalian bisa melihat checklist. Jika telah terjadwal, ujian kalian telah terjadwal, maka kalian bisa melihat menu surat. Di sini adalah surat undangan. Terus kalian bisa melihat jadwal. Di jadwal ini kalian bisa melihat siapa tim penguji kalian. Ketua, sekretaris, penguji 1, penguji 2, dan pembimbing kalian bisa muncul di situ. Di situ juga ada surat undangan yang bisa kalian download dan nantinya kalian print untuk tim penguji. Tapi sebelum itu, kalian harus menghubungi pelaksana kalian masing-masing. Pelaksana kalian nanti akan mengarahkan kalian bagaimana dan apa yang harus kalian persiapkan untuk proses pelaksanaan ujian skripsi. Di sini bisa dilihat jadwal. Di jadwal kalian sudah terjadwal di menu ujian skripsi. Kalian bisa melihat jadwalnya. Di sini ada surat. Ada surat, kalian bisa melihatnya. Di sini ketuanya hingga pelaksana muncul di sini dan kapan tanggal pelaksanaannya. Kalian hubungi pelaksana dan persiapkan untuk ujian skripsi. Saat pelaksanaan berlangsung, kalian akan dinilai.
dinilai skripsi kalian, dinilai presentasi kalian dan penyajian kalian, dan tandanya kalian akan melihat tombol penilaian dari penguji masing-masing. Jika kalian telah melakukan ujian skripsi, kalian bisa melihat di tombol aksi sebelah kanan ada tombol notulen, dan tombol nilai. Nilai ini adalah nilai dari tim penguji kalian. Oke. Kemudian di sini ada lembar pengesahan yang belum disetujui, dan tombol notulen adalah tombol catatan yang berisi catatan perbaikan dari tim penguji. Nantinya kalian harus merevisi proposal sesuai dengan catatan dari tim penguji. Lalu kalian merevisi skripsi kalian. Setelah itu kalian bisa untuk meminta tim penguji untuk meng-ACC, menyetujui skripsi yang kalian telah revisi. Di sini bisa dilihat ada catatan perbaikan nilai-nilai dari tim penguji. Ini bisa di-download, di-print dan dibawa ke akademik untuk digabungkan dengan berkas kalian dan sebagai rujukan untuk perbaikan skripsi kalian. Oke. Di sini bisa di-download ya. Selanjutnya, jika kalian telah merevisi skripsi kalian meminta pada tim penguji untuk meng-ACC atau menyetujui skripsi yang telah kalian revisi di akun dosen penguji masing-masing. Oke, sambil menunggu itu kalian revisi dengan waktu sekitar 2 bulan untuk catatan perbaikannya. Jika dosen tim penguji telah menyetujui atau ACC skripsi yang telah kalian revisi, maka di sana akan muncul tombol pengesahan, dan pengesahan ini nantinya akan dilampirkan di skripsi kalian di halaman 4 dalam skripsi kalian. Dilampirkan dan telah disetujui atau di ACC oleh tim penguji kalian masing-masing. Di sebelah kanan juga ada tombol edit judul yang bisa kalian gunakan untuk mengedit judul jika ada perbaikan judul dari skripsi kalian. Jika kalian telah menyelesaikan ujian skripsi, telah melakukan perbaikan dan telah mengajukan ACC revisi skripsi kalian, dan dosen tim penguji kalian telah melakukan ACC di akun masing-masing, maka kalian bisa melihat tombol pengesahan. Di tombol pengesahan kalian akan melihat skripsi kalian telah di ACC. Lembar pengesahan telah dibuat dan telah ditandatangani oleh tim penguji kalian, kecuali dekan belum melakukan ACC. Tombol ACC di menu dekan itu muncul ketika tim penguji telah meng-ACC secara keseluruhan. Ketua, sekretaris, penguji 1, penguji 2, pembimbing 1 dan pembimbing 2 telah meng-ACC revisi skripsi kalian. Barulah kalian bisa meminta ACC dari dekan untuk mengambil surat pengesahan pengesahan skripsi yang akan kalian lampirkan di skripsi yang kalian akan jilid nantinya. Sesudah itu, jika pengesahan telah selesai ditandatangani secara online, secara digital oleh dekan, maka kalian bisa mengajukan surat keterangan lulus di menu surat. Di sini akan muncul menu surat sebelah kiri di bawah tombol yudisium. Klik menu surat. Kalian bisa mengklik menu surat dan pilih
surat keterangan lulus skripsi atau SKL. Nantinya surat itu akan divalidasi oleh prodi, validasi oleh kabak, dan ditandatangani oleh dekan. SKL tersebut digunakan untuk pendaftaran yudisium dan pendaftaran wisuda. Demikian sebagian panduan dari penggunaan aplikasi CPB dari dari login, pengajuan judul, pengajuan seminar, pengajuan skripsi, sampai kalian membuat surat keterangan lulus ujian munakasah. Pada bagian selanjutnya akan disampaikan panduan dalam pembuatan surat penyurat untuk keperluan penunjang sebagai penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.